Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian sore-sore. Jadi untuk video kali ini kita bakal ngebahas tentang boss atau raja terakhir dari Super Sentai favorit kalian. Seperti biasa kita mulai dari gua dulu. Kalau favorit gua adalah Z dari seri Stokyuger. Kenapa? Karena bisa dibilang dari segi ceritanya, kan dia itu adalah kaisar kegelapan, tapi sebenarnya dia itu nggak peduli sama soal tentang buat nguasain dunia atau dengan hal segala macamnya. Dia itu cuman tertarik sama yang namanya cahaya. Tapi sayangnya karena dia itu kaisar kegelapan, otomatis cahaya itu nggak mau sama dia. Hingga pada saat Z ini nyampe di satu titik dimana dia itu kayak udah ngerasa capek karena selalu ditolak oleh cahaya, sampai pada akhirnya dia memutuskan kalau si cahaya ini nggak bisa nerima dia, maka nggak perlu ada cahaya lagi. Dan hal penting kenapa gua suka sama Z adalah karena dia sering banget ketemu sama si anggota Stokyuger-nya. Maksudnya ketemu di sini adalah mereka sering bertarung. Karena gua jujur aja benci atau kurang suka sama bos terakhir yang cuman muncul di 1 atau 2 episode terakhir. Karena gimana ya, selama satu series kita selalu dikasih tahu lewat omongan gitu ya. Misal bos terakhirnya itu kuat banget, dia bisa nguasain alam semesta atau kekuatannya itu nggak akan bisa ditandingin. Tapi sayangnya mereka itu cuma bisa muncul atau beraksi sebanyak 2 episode. Jadi biasanya di episode pertama tuh dia muncul terus bener-bener ngasih kekacauan yang nggak bisa ditanggulangi, alias bener-bener ngasih kayak udah nggak ada harapan lagi nih. Dan di episode keduanya atau episode berikutnya atau episode terakhir, si raja terakhir ini bisa dikalahkan. Jadi menurut gue bener-bener aneh gitu. Masa kekuatan yang gede banget cuma muncul atau kita cuma dikasih lihat cuma 2 episode aksinya, itu enggak banget sih jujur aja. Sedangkan Z ini dia bener-bener dari awal pertama muncul sampai terakhir muncul, dia sering banget bertarung dengan para Stokyuger. Oke, sekarang kita mulai masuk ke jawaban dari kalian. Yang pertama ada dari Little Boy Z Gaming, Dogranio. Alasannya karena dia mempunyai anggota yang kuat. Terima kasih. Nah ya, jujur aja Dogranio ini salah satu tipe yang tadi gua bilang, bos besar yang enggak gua suka. Karena kita cuman bener-bener diliatin aksinya tuh sebentar banget. Dia debut ngancurin kota segitu mudahnya. Dan di episode terakhirnya dia bener-bener dikalahin lewat kekuatan dari Power Ranger ya kalau nggak salah ingat. Oke, yang kedua ada dari Fadil Dirham. Kalau final boss favoritku adalah Don Armage karena bisa pindah-pindah ke tubuh orang lain, bahkan bisa masuk ke anggota Q Ranger. Nah, Don Armage ini gue sebenarnya nggak ngikutin sampai selesai ya Q Ranger ini. Jujur aja gue ngantuk banget nonton Q Ranger, khususnya episode 35 ke atas. Itu bener-bener gue nggak bisa nerima sih saking ngantuknya. Tapi gue lihat debut dari si Don Armage di mana dia itu kan ngelawan si Red Orion. Dan semenjak saat itu si Don Armage itu terus-menerus berhadapan dengan anggota Q Ranger. Jadi ya pada saat kekalahannya itu kayak ada kepuasan tersendiri lah. Yang keempat ada dari Dian Kurniati. Bos penjahat favoritku itu adalah Dogranio karena dia sangat kuat. Yang keenam ada dari Laksamana Bayu. Bos penjahat favoritku adalah Dogranio. Alasannya karena dia sangat kuat bahkan di usianya yang sudah tua. Lagi-lagi ada Dogranio karena ya mungkin ini series pernah tayang di RTV. Yang ketujuh ada dari M Fahmi. Bang, kalau bos favoritku di Super Sentai adalah Dogranio. Kenapa? Karena dia sangat kuat dan yang menurutku yang paling kusuka dari dia adalah dia mempunyai rantai dan susah sekali untuk dibuka itu brangasnya. Dan itu pun sampai dikurung di sel khusus. Sampai ngeri-ngeri gitu. Terima kasih. Ya, ngomongin Dogranio, ini bener-bener kayaknya gue baru nonton sih kasus si Dogranio ini, dimana sampai akhir series dia itu dikurung ya, karena di dalam tubuh si Dogranio itu kan ada anggota Lupin Ranger yang masih terperangkap. Oke, yang keberapa gue lupa, pokoknya ini ada dari Jasmine Mazani, Long. Alasannya karena dia licik, kejam, terus badas. Kalau di Kamen Rider kayak Evolve.
Ya, jujur aja, gue nggak nonton Geki Ranger ya. Gue nontonnya itu Jungle Fury. Tapi di Geki Ranger gue suka sama Rio. Dan Long ini gue tahu sedikit. Karena kalau di versi Jungle Fury, si Long ini nggak ada wujudnya. Atau nggak ada wujud manusianya. Dia itu cuman monster yang, apa sih? Yang monster naga. Terus di episode terakhir dia berubah jadi naga kepala 3 atau gimana gitu. Berikutnya ada dari Fajar Pratama. Boss villain favorit adalah Long dari Geki Ranger. Alasannya karena dia tidak bisa mati dan merupakan makhluk abadi. Dan ya, lagi-lagi ada Long dan gua nggak tahu tentang si Long ini, jadi ya mohon maaf. Berikutnya ada dari Rapli Prayoga. Kalau aku sih enter karena dia lumayan kuat dan licik. Dan yang terakhir ada dari Ferry Dwi Aprilio, Don Armage karena bisa mengcloning diri. Dan ya lagi-lagi ada Don Armage. Jujur aja waktu awal debut, terus kan walaupun gua nggak ngikutin seriesnya, tapi gua ngikutin kayak updatean di majalah-majalah gitu. Dan di situ Don Armage selalu ada lagi. Jujur aja, gua yang nggak ngikutin seriesnya dan cuman lihat dari scan majalah, bener-bener bingung kok ini kayak nggak mati-mati gitu loh si Don Armage ini. Dan ya, kayaknya itu dia semua jawaban dari kalian. Untuk tema di episode berikutnya adalah tentang Megazord. Pertanyaannya adalah, Megazord utama apa favorit kalian? Ini Megazord utama ya, bener-bener yang utamanya, bukan yang punya Six Ranger atau tambahan-tambahan, bukan juga yang Final Zordnya. Contohnya kalau di Kiramager ini kan ada Kiramejin, bukan King Express Jabun atau Giganto Driller. Dan jangan lupa sebutin juga alasannya apa. Sekali lagi terima kasih buat yang udah selalu ngikutin konten sore-sore, dan sampai berjumpa di next episode. Bye bye. Ciao.